Assalamualaikum, jumpa lagi di AKTV ya cuy. Oke cuy, di kesempatan kali ini kita gaskan lagi lanjutan dari cerita kekuatan sang raja. Sebelum itu, terima kasih banyak atas traktiran kopi yang kalian berikan kepada Mimin. Semoga kalian diberikan kemudahan dan kesuksesan dimanapun kalian berada. Dan bagi yang ingin mentraktir kopi atau memberikan saweran, linknya sudah Mimin sematkan di deskripsi video. Oke lah, nggak usah banyak basa-basi, mending kita langsung gas aja ke ceritanya. Di cerita sebelumnya, kita diperlihatkan saat di mana sosok doppelganger yang menguasai tubuh Kim Tae-hyun akan melakukan sebuah serangan terhadap Ricky Harris yang saat ini tengah terkejut tanpa bisa melakukan apapun. Sementara di saat yang sama, kesadaran Kim Tae-hyun saat ini tengah terkapar tidak berdaya di dunia pikirannya sendiri setelah dihajar habis-habisan oleh doppelganger. Setelah beberapa saat tidak sadarkan diri, dia terlihat menggerakkan jarinya, menandakan bahwa dia telah tersadar kembali. Awalnya ia berpikir, sudah sedikit memperkecil perbedaan kekuatannya. Tetapi dirinya tidak menduga, ternyata jaraknya akan sebesar ini. Hal itu tentunya membuat dia penasaran tentang siapa sebenarnya sosok doppelganger itu. Jika dirinya menganggap sosok itu adalah King, tapi King yang pernah ia temui tidak segila itu. Bahkan ia juga tidak mengetahui apa yang telah King tanamkan ke dalam tubuhnya. Dan ia juga tidak mengetahui mengapa King melakukannya. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal itu, karena dirinya harus menghentikan kegilaan doppelganger yang saat ini sedang mengambil alih tubuhnya. Namun dalam keadaan ini, dirinya juga tidak tahu bagaimana menghentikannya. Pada akhirnya, ia hanya memiliki satu-satunya cara. Meskipun cara yang akan ia gunakan belum tentu akan berhasil. Sedangkan saat ini, keadaan Ricky Harris terlihat semakin terancam oleh kegilaan doppelganger yang sama sekali tidak peduli. Meskipun Ricky dan Yoo Ah-young merupakan rekan Kim Tae-hyun. Sambil mencengkeram kuat lehernya, doppelganger mengungkapkan rasa kecewanya terhadap kekuatan Ricky. Karena tidak cukup untuk dijadikan sebagai pemanasan. Sembari terus menahan sakit akibat cengkeraman di lehernya, Ricky mengatakan bahwa doppelganger adalah orang pertama yang memberikan penilaian seperti itu terhadap dirinya, padahal dirinya adalah player tingkat nasional. Standar yang dibuat oleh manusia tidak berguna bagiku. Apakah ada sesuatu yang lain yang ingin kau tunjukkan? Jika kau memang player tingkat nasional, maka buktikanlah. Timpal doppelganger sembari memperkuat cengkeraman tangannya. Tepat setelah mengatakan itu, Yoo Ah-young sontak memanggilnya dengan menyebut nama Kim Tae-hyun, sehingga membuat doppelganger sempat terguncang oleh panggilan tersebut. Ketika menoleh, dia melihat Yoo Ah-young tengah menyentuhnya dengan tangan gemetar, sembari menyuruhnya untuk melepaskan Ricky dari cengkeramannya. Tidak hanya itu, dia juga melontarkan beberapa perkataan dengan harapan bahwa perkataannya bisa menyadarkan Kim Tae-hyun. Sehingga sosok itu langsung melepaskan Ricky Harris dari cengkeramannya, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Namun dia melepaskan Ricky, bukan karena tersadar oleh perkataan barusan, tetapi untuk memberikan sebuah pukulan kuat kepada Yoo Ah-young, sehingga pukulan itu seketika membuatnya terhempas. Setelah menghempaskannya dengan sekali pukul, dia berkata, "Seekor serangga berani menyentuhku. Tunggulah giliranmu diam-diam, aku akan segera menghabisimu." Ucapnya kepada Yoo Ah-young yang terlihat tersungkur dengan begitu keras. Melihat bagaimana kejamnya doppelganger, Ricky pun angkat bicara dengan mengatakan, "Sepertinya, membawa kembali Kim Tae-hyun bukan sebuah pilihan lagi." Karena sebelumnya doppelganger meminta untuk membuktikan kekuatannya, dia pun akhirnya menunjukkan bagaimana kekuatannya sebagai player tingkat nasional. Meskipun mana bis yang dirinya panggil sudah menghilang, tetapi mana yang diserap masih berada di udara. Sehingga ia bisa mengumpulkan semua mana tersebut ke satu titik untuk membentuk sebuah serangan dengan skala besar. Sekilas dia juga memikirkan, jika monster yang menguasai Kim Tae-hyun dibiarkan lepas, maka akan menjadi sebuah bencana yang lebih parah daripada Dungeon Break. Dan dirinya tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Lalu dia menyuruh doppelganger untuk melihat secara baik-baik kekuatan penuh yang akan ia tunjukkan. Setelah mengumpulkan semua mana yang telah ia bentuk menjadi serangan, dia pun langsung mengarahkan serangannya kepada doppelganger. Sedangkan doppelganger terlihat santai saja, memperhatikan serangan yang sedang mengarah kepadanya, seolah dia terpukau oleh cahaya dari serangan itu.
Kemudian dia sontak tersenyum licik kepada Ricky, seakan hal itu membuat dirinya terhibur. Dan secara tiba-tiba, kekuatan predasi yang begitu kuat langsung melahap semua serangan itu, hingga hanya menyisakan kepingan-kepingan cahaya kecil yang bertaburan di atas mereka. Sehingga hal itu juga sontak membuatnya terkejut, melihat bagaimana kekuatannya dapat dimusnahkan hanya dalam sekejap saja. Bahkan saking terkejutnya, dia sampai menanyakan bagaimana doppelganger bisa melakukannya. Sontak doppelganger tertawa kecil sembari mengatakan bahwa dirinya telah melihat semuanya dan pertunjukannya sudah selesai. Seketika perkataan barusan membuat Ricky langsung terkulai lemas, sembari memasang tampang ketakutan. Dia juga masih tidak percaya doppelganger bisa menghentikan serangannya. Tepat di hadapannya, doppelganger kembali mengatakan bahwa dirinya akan memberikan hadiah khusus untuk Ricky karena sudah menghiburnya. Lalu dia menggunakan kemampuan predasi yang diarahkan langsung kepada Ricky, yang seketika membuatnya semakin ketakutan karena tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk mengembalikan Kim Tae-hyun. Sesaat sebelum menggunakannya, doppelganger sempat mengatakan sebagai hadiahnya ia akan melahap Ricky Harris. Namun secara tidak terduga, dia tiba-tiba membuka matanya dengan lebar, seakan ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Secara samar, dia juga melihat Kim Tae-hyun saat ini sedang tersenyum, sembari menggunakan kekuatan predasi di dalam pikirannya. Dan hal itu juga membuat Ricky nampak keheranan, karena doppelganger tiba-tiba menghentikan kekuatannya. Lantaran penasaran, dia pun perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat apa yang terjadi kepada sosok itu. Dan sontak sosok itu meluapkan amarahnya dengan cara melontarkan perkataan kasar kepada Kim Tae-hyun. Karena kemarahannya, dia pun langsung kembali ke dalam dunia pikiran untuk melihat apa yang sedang dilakukan Kim Tae-hyun. Sembari tertawa kecil, Kim Tae-hyun dengan santainya menyambut kembalinya doppelganger. Doppelganger yang tadinya sangat marah terhadap Kim Tae-hyun seketika memasang ekspresi wajah yang seakan panik. Apa yang kau pikirkan? Mengapa kau menggunakan kekuatan predasi kepada dirimu sendiri? Tanya doppelganger dengan nada yang seakan cemas. Sembari tersenyum, Kim Tae-hyun berkata, "Sepertinya tebakanku benar. Tujuanmu adalah aku harus meraih sesuatu. Sesungguhnya kau tidak ingin membunuhku dan mengambil tubuhku, dan jika aku lenyap sekarang, maka kau juga akan kesulitan. Ancaman yang menyedihkan. Kau pikir aku akan peduli dengan wadah semacam dirimu?" Timpal doppelganger sembari menyembunyikan kecemasannya. Melihat reaksi doppelganger yang terlihat berbeda, Kim Tae-hyun lantas menanyakan, jika memang seperti itu, mengapa doppelganger secepatnya kembali ke sana? Mendengar perkataan yang cukup sulit untuk dijawab, doppelganger sontak menyuruhnya berhenti menggertak, karena jika Kim Tae-hyun tewas, keajaiban seperti regresi tidak akan terjadi dua kali. Tentunya Kim Tae-hyun mengerti akan hal itu, karena dirinya sudah tewas satu kali, dan kehidupan kedua yang dirinya dapat selama ini tidak lain sebagai bonus. Jika aku juga tidak meraih apapun kali ini, lebih baik aku lenyap, ucap Kim Tae-hyun sembari memasang tatapan yang penuh dengan keyakinan. Keyakinan itu pun sontak membuat doppelganger seakan tertarik, hingga dia mengakui bahwa dirinya sempat meremehkan Kim Tae-hyun. Tepat setelah mengatakan itu, doppelganger langsung menarik semua kekuatan predasi yang perlahan menggerogoti tubuh Kim Tae-hyun, sehingga hal itu sempat membuatnya terkejut. Sembari mengendalikan semua kekuatan predasi, doppelganger mengatakan bahwa kali ini dirinya mengakui kemenangan Kim Tae-hyun. Tetapi dia juga memperingatkan satu hal, yang mana satu-satunya alasan Kim Tae-hyun masih hidup tidak lain adalah karena tujuannya. Menderita dan menderita lagi, lalu raihlah King. Pada saat aku putuskan kau tidak bisa melakukannya, maka aku akan melahapmu tanpa ragu, ucap doppelganger sesaat sebelum dilahap oleh kekuatan predasi itu sendiri. Akan tetapi perkataan barusan tidak berlaku bagi dirinya, karena meskipun waktu itu datang, dirinya tidak akan kalah dengan begitu mudah. Dan setelah kekalahan doppelganger, statusnya telah berubah total, yang mana sekarang peringkatnya menjadi rank AAA, beserta dengan peningkatan semua statnya yang cukup tinggi. Bahkan rank semua skill yang dia miliki telah meningkat secara signifikan. Tak lama setelah dia kembali ke tubuhnya, seseorang tiba-tiba memanggilnya dengan nada bicaranya yang sangat lemah. Dan ketika menoleh, dia mendapati Ricky Harris telah terkapar, lemas tidak berdaya, meskipun tidak berada dalam kondisi pingsan. Dengan dipenuhi rasa cemas,
Kim Tae-hyun sontak merangkulnya sembari menanyakan, apakah ini adalah perbuatan dirinya? Lalu dengan suara yang kian melemah, Ricky pun tertawa dan membenarkan pertanyaannya. Namun ketika dia menoleh ke arah lain, dia juga mendapati Yoo Ah-young sudah berada dalam kondisi tidak sadarkan diri. Lalu Ricky mengatakan bahwa Kim Tae-hyun adalah pria yang mengerikan, bahkan mampu menyembunyikan sisi menakutkan itu dengan cukup baik. Meskipun begitu, ia hanya bisa mengucapkan terima kasih atas kembalinya Kim Tae-hyun. Dan apakah dirinya yang telah menghentikan sisi jahat itu? Tanpa berbicara panjang lebar, Kim Tae-hyun meminta Ricky menganggap hal ini sebagai hutang dan memintanya untuk merahasiakan yang telah terjadi. Dengan nada sedikit bercanda Ricky membalas, jika lain kali dirinya berada dalam bahaya, maka Kim Tae-hyun harus membantunya. Ia juga merasa bisa mempercayai Kim Tae-hyun dalam hal itu. Dan tanpa ragu, Kim Tae-hyun menyetujui permintaannya. Bahkan ia tidak ragu menjanjikan hal itu kepada Ricky Harris. Singkat cerita, beberapa saat telah terlewati sejak kejadian yang menimpa Ricky dan juga Yoo Ah-young. Untungnya, mereka berdua tidak mengalami luka serius yang bisa mengganggu aktivitas mereka di masa depan. Tapi mereka masih harus menetap di rumah sakit selama beberapa saat. Meski begitu, Kim Tae-hyun tidak bisa memalingkan hatinya dari rasa bersalah pada mereka. Jadi dirinya memutuskan untuk mengurus mereka selama beberapa waktu. Terutama mengurus Yoo Ah-young, yang terus merengek ingin diperlakukan layaknya wanita normal hanya karena luka di tangannya. Sehingga membuat Kim Tae-hyun tidak memiliki pilihan lain selain menuruti keinginannya, karena sikap Yoo Ah-young terus membuat dirinya merasa bersalah. Sesekali mereka juga membicarakan Ricky Harris yang tidak disangka memutuskan langsung pergi ke Amerika, meski lukanya belum sepenuhnya pulih. Tentunya mereka mengerti dengan kesibukan Ricky Harris dan lagi upacara lisensi player rank SS sebentar lagi akan digelar. Yang mana menurut mereka, Ricky Harris memenuhi kualifikasi tersebut. Dan sepertinya kali ini Asosiasi Player Dunia akan menyiapkan sesuatu yang mewah untuk panggung internasional. Dengan penuh kegembiraan, dia pun menyarankan Kim Tae-hyun supaya tidak membuat masalah di acara tersebut. Akankah Kim Tae-hyun juga memenuhi kualifikasi sebagai player rank SS? Nantikan bagaimana kelanjutan ceritanya hanya di AKTV. Semoga terhibur dan sampai jumpa di lain waktu.